Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau, Ibu Asmiyah dan keluargaku Lavender Oye, beserta seluruh segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air semuanya. Yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya tentunya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد حضرات الkiram para alim wal ulama segenap dewan asatil wa ustazat segenap bapak ibu pendiri pembimbing Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamid on Air nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Widyari beserta Ibu Dewi Sapnareza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ata Asyara yang semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan semuanya, yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga ke Litmania yang saya cintai dan sayangi karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak. Hari ini Masya Allah 25 Agustus 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal kelahiran junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air dalam keadaan sihat walafiah tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salawat dan salam ya Allah semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam, seperti yang kita semua alami pada kesempatan sore hari ini. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi segenap ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah muzimah ataupun pertolongan besar beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin muslimat segenap santri Iwamit on Air rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini ya, mungkin di tengah-tengah hujan-hujan kayaknya ya, mungkin untuk daerah tengah ke bawah nih ya. Uh, ada hujan ya, mungkin untuk Taipei mungkin istirahat ya kayaknya ya. Ya hujan nih kalau menurut perkiraan cuaca ya Bu, Masya Allah ya. Semoga keberkahan kita semuanya pada tanggal 12 Rabiul Awal ini senantiasa menjadi saksi kita semuanya, karena kita bermajelis, karena kita selalu mengagungkan asma Rasulullah, kita semuanya senantiasa mendapatkan ataupun menjadi insan pilihan Allah yang mendapatkan syafaah di dunia dan akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, masyarakat muslimin, muslimat, santri Iwamid rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini materi kita tentang bab sholat ya. Bab sholat ya, insya Allah sudah banyak yang kita pelajari, karena bab sholat ini memang panjang dan teliti penyampaiannya, ya. Insya Allah setiap bab itu diurai satu per satu ya. Kemarin yang terakhir sudah tentang wanita yang meninggalkan sholat dan harus dibunuh ya, sudah jelas sekali, banyak sekali dalil hadis, dalil Al-Quran, ya sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari. Sekarang materi selanjutnya yaitu pembagian sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyuci hati dan ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikannya terbagi menjadi tiga, yaitu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat nafilah. Jadi sholat niku ada bagiannya sendiri-sendiri ya, ada tiga ya Ibu. Semuanya yaitu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat nafilah. Ini apa? Ini sholat nafilah mungkin yang bagi penerangan semuanya, apa itu sholat nafilah? Ya, insya Allah nanti ada penguraiannya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat wajib. Barang siapa mengerjakan sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan padanya. Sebaiknya, barang siapa bermalas-malasan untuk mengerjakannya, berarti ia telah melakukan dosa besar. Sebab sholat wajib itu diperintahkan sebanyak 5 kali dalam satu hari satu malam, yang harus dikerjakan oleh setiap wanita muslimah yang berakal dan telah balik. Dan insya Allah tidak perlu ditanyakan lagi, seluruh santri Iwamid dari Sabang sampai Merauke, awalan wa akhiran, insya Allah semuanya berakal nih, bukan berakal sehat, nggak mungkin lolos sampai kerja di Taiwan nih. Ataupun juga Bali, insya Allah sudah Bali semuanya, sudah di atas 18 tahun. Biasanya Bali loh, sudah dikatakan dewasa, mungkin 14-15, sudah memasuki usia balik atau dewasa. Oleh karena itu, kita semuanya termasuk orang yang wajib mengerjakan sholat. Ya, karena kita sudah balik, sudah alhamdulillah berakal sehat juga. Jadi sholat wajib 5 waktu, nih, yang sudah ditetapkan waktunya, itu adalah wajib kita kerjakan. Apapun itu alasannya, apapun itu kondisinya, kita tetap dinamakan wajib, nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa diganggu gugat lagi, ya. Ya, jadi kalau kita mengerjakannya secara malas-malasan, nih, ataupun nanti sajalah, jadi sini sholat di ropel wae, nah, padahal tidak ada uzur ataupun sesuatu hal yang menghalangi. Jadi kan dengan bermalas-malasan, malas sekalian wudhunya nanti saja sekalian dan sebagainya, maka itu telah melakukan dosa besar. Ya, dalil tentang sholat kan banyaknya. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah tiangnya agama dan sebagainya. Insya Allah dalil-dalil tersebut bisa menjadi landasan hati kita semuanya untuk selalu ingat, ya wajib, katanya harus kita kerjakan. Yang kedua, sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat witir, sholat 2 rakaat setelah wudhu, sholat duha, sholat tarawih, dan qiyamul Ramadan.
serta qiyamul lail. Semuanya itu bukanlah termasuk sunnah mu'akkad. Mengenai hal ini akan kami uraikan pada pembahasan tersendiri. Sholat sunnah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin jenengan aktif duhanya. Sekarang musim panas, setengah 7, mawon, jam 6.37, 30 ini sudah masuk waktu duha. Karena seringnya ini kumpul sak pengawe. Sudah sekira 1 dirok, maka boleh kita melaksanakan sholat duha. Jadi jenengan sebelum aktivitas, terus kiamlah 2 rakaat untuk sholat duha. Masya Allah, ya. Seperti itu. Sholat duha, sholat witir, sholat setelah wudhu, sholat tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, itu semuanya dinamakan sholat sunnah. Mungkin dengan bangun Bu, saya aktif Bu, kalau malam ya jam 3, jam 4. Kalau jam 4 sudah masuk sudah masuk subuh ya, jam setengah 4 masih bisa ya. Sebelum waktu subuh dengan melaksanakan sholat malam terlebih dahulu, ya. Insya Allah itu termasuk sholat sunnah. Yang ketiga, sholat nafilah. Sholat nafilah adalah selain sholat sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik malam maupun siang hari. Sholat sunnah ini memiliki waktu tertentu yang tidak dapat dikerjakan kecuali pada waktunya. Insya Allah akan kami uraikan pada pembahasan berikutnya. Sholat nafilah, mengikuti sholat fardu. Mungkin yang kita kenali sholat qobliyah, ba'diyah. Kalau ya Bu, sholat nafilah namanya ya. Nanti insya Allah di belakang diurai tersendiri. Ya. Saya ulangi lagi, pembagian sholat menjadi 3, yaitu sholat wajib hukumnya. Yang kedua, sholat sunnah. Yang ketiga, sholat nafilah. 3 itu ya. Dilanjutkan, syarat wajib sholat. Sholat itu tidak diwajibkan kecuali bagi muslimah yang telah mengucapkan syahadatain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada Mu'az. Fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa in adha'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka memenuhi seruanmu itu, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka sholat sebanyak 5 waktu dalam 1 hari dan 1 malam. Ya, jamaah imamiyah rahimakumullah. Syarat wajib sholat. Jadi syarat itu adalah apa saja yang kita kerjakan ketika sholat. Ketika menjelang sholat. Coro-coro ya, akang mau nasi lah. Nah, cara bahasa Jawa ini abu rampen sholat itu nopo mawon, abu rampen ataupun yang dipersiapkan ataupun syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, kalau kita semuanya belum bersyahadat, maka tidak wajib kita mengerjakan sholat. Makanya syaratnya ya harus membaca syahadatain. Setelah membaca syahadat lalu boleh sholat. Seperti itu ya Bu. Berarti ya orang non-muslim, orang ahlu kitab, orang apapun, misalnya mungkin kan kadang ada ya, apalagi zaman sekarang ngevlog, ya Bu. Mungkin kan bukan hanya orang muslim saja yang mungkin berkunjung ke dalam masjid, seperti itu ya. Nah kalau mereka ini bukan orang muslim ataupun muslimah, kok masuk ke dalam wilayah lingkungan masjid, ya tidak boleh mengerjakan sholat. Orang bukan muslim kok, orang belum bersyahadat kok, seperti itu ya. Jadi ketentuannya memang harus membaca syahadatain terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ya. Yang kedua, sholat itu hanya diwajibkan bagi mereka yang berakal sehat dan telah mencapai usia balik, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah. Nih, sholat itu hanya untuk orang yang berakal sehat. Mohon maaf, mungkin yang ngarani,
uteknya namung 90%, namung akalnya namung 95 dan sebagainya. Atau nek ngarani apa Bu? Kurang good, ngoten nggih kita nek ngarani, mohon maaf nggih orang-orang yang mungkin kurang kurang akal ngoten nggih ataupun nek ngarani ya wis orang gila dan sebagainya lah ngoten nek ngarani awake dhewe ngoten. Maka itu juga tidak berkewajiban mengerjakan sholat. Dan ya, alhamdulillah kalau kita semuanya ini ya, alhamdulillah dikasih akal yang sehat oleh Allah, tidak error, alhamdulillah. Maka kita berkewajiban sholat. Yang ketiga, sholat juga diwajibkan setelah memasuki waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa 103. Nih. Jadi sholat wajib ini ditentukan waktunya. Masya Allah, ya kita dari PJINU Taiwan, nih Iwami juga berada di bawah naungannya, nantinya makanya kan kita semuanya mengikuti jadwal waktunya sholat yang dari PJINU Taiwan. Karena kita semuanya kan domisilinya di Taiwan, seperti itu ya. Kita dari PJINU, alhamdulillah ya. Setiap bulan selalu dikasih datanya, dikasih waktunya sesuai dengan ru'yatul hilal ataupun dilihat dari penglihatan bulan, penanggalan bulan. Seperti hari ini misalnya asyarnya jam 3 lebih 28 menit lah. Masya Allah ya, sudah tahu waktu-waktunya. Ini dari pagi subuh, sebelum subuh kita sudah di-share oleh Bu Rafita, Bu Sarmini ya. Seperti itu Bu Sarmini ya, ngasih jadwal sholat. Alhamdulillah kita pun bisa melihat, oh perkiraannya jam segini. Kemudian kita kalau melihat ataupun juga membandingkan ya Bu, kan waktu kalau musim panas dan musim dingin nggak sama ya. Insya semuanya juga paham. Musim panas itu waktu siang memang lebih panjang daripada musim dingin. Makanya kenapa kok sekarang asarnya jam 3 lebih hampir setengah 4 seperti itu. Kalau musim dingin mungkin jam 3 kurang 10, 3 kurang 5 menit seperti itu. Jadi kita semakin ini mendekati musim dingin, kan sekarang bulan 8, bulan 9, 10 biasanya ini sudah mulai semakin maju. Kemarin kan masih 3,29, hari ini 3,28 seperti itu. Masya Allah. Nanti seperti itu, ini semakin ke belakang karena sudah memasuki waktu musim alhamdulillah. Jadi kita semuanya sudah tahu jadwal sholat, waktu sholat yang di-share oleh pengurus harian Majelis Taklim Imam Konser. Jadi nggak kesulitan lagi menentukan. Kalau zaman dulu mungkin kita belum ada jam, belum ada waktu caranya melihat, kan pakai itu ya Bu, pakai perkiraan oh matahari ini wis doyong sedikit, berarti sudah masuk waktunya zuhur. Mungkin lebih dari baik apa misalnya pakai kayu ataupun pakai apa sudah lebih dari itu. Oh sudah masuk waktu asar. Siapa yang jelas speaker nih? Suaranya balik-balik. Seperti itu ya. Kan kita tahu ya Bu. Nggih, itu mungkin zaman-zaman Rasulullah dulu kan seperti itu juga ya. Belum ada jam tangan seperti sekarang, dipermudah belum. Jadi melihat waktu sholat seperti itu, ngoten. Seperti saya kecil pun juga sama ya, dikasih tahu di TPQ cara melihatnya seperti ini, seperti itu kita praktek ya Bu, pakai carang, pakai gunting, kayu diprotel seperti itu. Alhamdulillah ya praktek. Oh ini si anu bayangannya si enek kiri nih, berarti orang masuk waktu zuhur. Nah, kalau sudah tengah-tengah orang enek bayangannya itu berarti wis tengah jam 12 siang seperti itu. Kadang itu masa kecil-kecil nonton itu kan masa penasaran nih, masa banyak praktek nonton itu, Masya Allah. Jadi teringat ya, di garis lah betul. Itu didelok oh doyong saiki iki doyongnya sementen nonton itu biasanya kan kelihatan ya nonton itu Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sekarang semakin dipermudah ya Bu, ya, seiring dengan kemajuan zaman ya apapun yang ingin kita ketahui kita lihat semakin mudah dan gampang. Alhamdulillah. Ya. Jadi sholat wajib kita sudah ditentukan waktunya oleh Allah, batasannya mulainya kapan, habisnya masuk waktu tersebut, sholat tersebut kapan, sudah pertelo ataupun jelas sekali.
Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, syarat wajib sholat, suci dari hadas besar seperti haid, nifas, dan junub. Di samping itu juga suci dari hadas kecil seperti kentut atau lainnya yang dapat disucikan dengan cara berwudu. Insya Allah ini paham wis khotam seluruh santrinya. Ikut harus suci, suci dari atas besar. Nek haid kan kita nggak boleh sholat nih. Kalau nifas nggak boleh, kalau junub juga nggak boleh. Makanya harus mandi besar terlebih dahulu. Atau mungkin hadas kecil, mohon maaf, keluar sesuatu, kentut misalnya, ataupun harus buang hajat, ya otomatis batal wudhunya. Kita harus memperbaharui wudhu kita lagi. Seperti itu ya. Nih, insya Allah sudah paham. Jadi syarat wajib sholat adalah yang pertama harus mengucapkan syahadatain, bersyahadat. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga sudah masuk waktunya sholat. Dan yang keempat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu syarat wajibnya sholat. Ini kalau salah satu dari syarat tersebut tidak kita penuhi, ya berarti tidak berkewajiban. Contohnya misalnya lagi haid, lagi nifas. Contohnya misalnya tidak berakal sehat, tidak sempurna akalnya, ya. Ngomong Fatihah mawon loncang lancing, ya, ayat 1 dipojok di ayat terakhir dan sebagainya, ya. Berarti dia tidak berkewajiban sholat. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, waktu dan jumlah rakaat sholat. Sholat subuh. Waktu subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Sholat ini juga disebut dengan sholat fajar karena dikerjakan pada awal fajar. Disunahkan bagi muslimah untuk mengerjakan pada awal waktu, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud al-Anshari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla as-subhu marratan bi ghalasi thumma shalla marratan ukhra fa asfara biha thumma kanat salatuhu ba'da dhalika taghsil hatta mata wa lam ya'ud ila ayyusfir. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Bahwa Rasulullah pernah mengerjakan sholat subuh pada saat masih gelap ataupun pagi buta, dan pernah juga ketika waktu pagi telah mulai terang. Akan tetapi selanjutnya sholat subuh beliau dikerjakan setelah waktu malam berlalu atau pagi buta, sampai beliau meninggal dunia dan tidak pernah lagi mengerjakan sholat subuh pada waktu pagi telah mulai terang. Ya. Karena zaman dahulu ya Bu, belum ada perhitungan, ya cuma perkiraan saja. Apalagi kalau musim hujan ya, mungkin sulit untuk melihat, kan nggak kelihatan fajar shadiqnya, fajar kadzibnya, nggak kelihatan terlalu terang karena tertutup awan dan sebagainya. Jadi masih menurut perkiraan saja. Jadi di dalam hadis di sini sebutkan bahwasanya Rasulullah pernah mengerjakan waktu sholat subuh masih gelap, istilahnya pagi buta, yaitu peteng ngoten. Ini ataupun juga pernah beliau mengerjakan waktu subuh itu sudah mulai terang, terang saiki. Akan tetapi selanjutnya sholat subuh beliau dikerjakan setelah waktu malam berlalu atau pagi buta sampai beliau meninggal dunia. Ya insya Allah jamaah iwamid rahimakumullah, kita nyermati kalau kita aktif bangun pagi, mungkin kita pagi-pagi sudah bangun, sudah buka pintu rumah kita. Kadang itu kan kita melihat ada kayak seleret cahaya di ufuk timur, makan. Biasanya yang pertama niku juga terang, setelah niku kok gelap lagi, makan. Kemudian muncul lagi fajar yang kedua. Makanya kenapa kok diarani fajar kadzib dan fajar sidik di situ. Jadi yang awal niki kadzib untuk membohongi ataupun mengelabui kita, ngoten loh. Terus masuk subuh apa belum? Padahal itu masih fajar yang pertama. Jadi nunggu fajar yang kedua, ngoten ya Bu. Itu kalau perkiraan zaman dahulu, ngoten nggih. Makanya kenapa orang-orang dahulu mungkin yang
kerjanya pergi ke pasar pagi-pagi loh, mangis terang kok peteng kadang seperti itu nih. Itu pengalaman nenek kakek kita, mungkin dulu kan ke pasar pakai jalan kaki ya Bu. Ngoten niku biasanya kan mengandalkan cahaya itu ngoten. Untuk tenger ngoten. Oh, wis padang, ayo gek budal, setelah subuh pada budal. Ternyata tengah jalan kok gelap lagi. Nah, berarti tadi yang pertama namanya fajar sawib ataupun untuk mengelabui kita. Ya, Rasulullah pun juga seperti itu, ngotennya. Jadi dan lagi kemudian mengerjakan waktu subuh, waktu pagi telah mulai terang. Ya, jadi seperti itu nih. Jadi setelah fajar kawib tadi kan ada waktu jeda waktunya ya Bu. Kemudian baru fajar sadiq. Insyaallah ya. Kita pun sekarang wis penak ndelok jame ya wis masuk waktu subuh, masuk imsak niku nggih. Sebagai tanda wis mak menek sahur dicepet nih. Nggih. Kemudian kitanya cepet-cepet untuk segera menyudahi makan sahur kita dan sebagainya, dikasih waktu jeda 10 menit ya. Kemudian baru masuk waktu azan subuh. Ya, alhamdulillah. Sholat subuh ini dikerjakan dalam 2 rakaat. Orang siapa mendapatkan 1 rakaat subuh sebelum keluarnya waktu, berarti ia mendapatkan sholat subuh. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man adraka rak'atan minas sholah, faqad adraka sholah." Muttafaqun alaih. Karena siapa telah mendapatkan 1 rakaat dalam subuh, maka ia mendapatkan sholat tersebut. Ini menyangkut semua sholat yang diwajibkan Allah kepada wanita muslimah. Oleh karena itu, apabila telah mengerjakan 1 rakaat pada waktunya, berarti telah dianggap mengerjakan sholat secara utuh. Jamaah iwamiyit rahimakumullah. Mungkin dari kita semuanya pernah ya ada yang mengalami cepet-cepet ngejar waktu sholat. Tinggal 5 menit lagi. Misalnya kan kita tahu hari ini asarnya jam 3.28 menit. Ya, kemudian jam 5, jam 3.23, jangan aku memang belum orang sholat duhur loh. Katanya. Kemudian jangan cepat-cepat wudhu. Ya, kemudian cepat-cepat takbiratul memakai mukena takbiratul ihram. Ibaratnya jenengan baru mengerjakan 1 rakaat saja, maka 4 rakaat sholat zuhur tersebut sudah sempurna. Walaupun jenengan sudah masuk waktunya sholat asar. Seperti itu loh ya. Nah, dan kan kadang ada kita saking buru-burunya mungkin karena berkegiatan terlalu banyak nih, kemudian waktunya kita ternyata oh lo kok mepet, ternyata waktunya asar wis maju, nah, kan kadang seperti itu ya. Dan jangan buru-buru mengerjakan sholatnya. Kemudian misalnya baru dikerjakan 1 rakaat waktu masuk sholat yang lainnya, maka sholat zuhur tersebut tetap sah, sudah dihitung 1 kali sholat. Masya Allah, ya. Enaknya ngoten niku lah ya Bu. Apalagi kalau kita semuanya jadi makmum masbuk ngoten nggih. Imami wis salat nih kalau imami sudah tahiyat akhir ya jenengan derek tahiyat akhir. Niat kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian mengerjakan lagi sholat bilangan rokaatnya tadi berapa. Insyaallah ya. Itu sudah termasuk ikut sholat berjamaah juga. Nonton ya. Kalau nanti jenengan kurang paham tentang hal ini boleh ditanyakan. Jadi sholat subuh ini adalah 2 rakaat seperti yang kita ketahui. Rakaat ini 2 rakaat sholat subuh. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua sholat zuhur. Waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu condongnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Saat itulah dimulai masuknya waktu sholat asar. Jumlah rakaatnya dalam sholat zuhur ada 4. Nih, tadi seperti saya bilang tadi, misalnya kan dulu nek carane nandai waktu zuhur wis masuk kan nyoklek carang, nyoklek pring ya. Yang kemudian misalnya apa benda yang ditaruh di situ. Kemudian nek bayangannya sudah sama, ya bayangannya sudah condong sedikit ya, sudah condong sedikit, ya misalnya condong ke arah barat, berarti itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Sudah tergelincir sedikit saja, sudah ada bayangan ke barat, maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Ya.
Kalau sholat asar itu tandanya bayangannya sama bendanya. Ya, misalnya jenengan nyoklek pring sak kilan. Ya, satu kilan itu berapa nih? Misalnya 15 cm. Kemudian bayangannya tadi sudah 15 cm. Nah, jadi kalau seperti itu sudah masuk waktunya asar. Masya Allah ya. Weh, sekarang sudah nggak ada orang-orang praktek seperti itu ya Bu ya. Sekarang bisa melihat jam jadwal sholat masuk jam berapa. Alhamdulillah sudah. Apalagi kalau di Indonesia, ya waktu sholat kan sudah terdengar azan di mana-mana di masjid musola bersahut-sahutan untuk mengingatkan kita untuk segera mengerjakan sholat ataupun bersiap-siap untuk berjamaah. Insyaallah. Nih, itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar. Awal waktu asar dimulai ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai menguningnya matahari di ufuk barat. Jumlah rakaat sholat asar ada 4. Assalamualaikum Bunda. Dari jam, Waktu sholat oh, ya, mangga. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Insyaallah sampun Ibu. Monggo mari kita bersalam mengaturkan salam kepada Ibunda Siti Rukayah untuk melanjutkan kajian di sore hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Bu. Kepada Ibunda Siti Rukayah, waktu dari kesempatan saya persilakan semoga Bunda untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih Pak Sina. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mari yang sudah melaksanakan kewajiban kita sholat asar, kita sambungkan lagi Bluetooth HP masing-masing ya. Kita kembali belajar bersama-sama kembali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah sampai waktu sholat asar seperti kita barusan. Alhamdulillah ya. Jadi awal waktu asar dimulai ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai menguningnya matahari di ufuk barat. Jumlah rakaat sholat asar ada 4. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana Rasulullah yusalli zuhra fil hajirah wal asr bisyams naqiyatun wal maghrib ila wajabat asyams wal isya ahyanan ay akhiruha wa ahyanan yu'ajjila idharahum ijtama'u ajjala wa idharahum abdu akhara wa subah kanu aw kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghusal." Muttafaqun alaih. Rasulullah mengerjakan sholat zuhur pada saat terik panas sesudah tergelincirnya matahari dan sholat asar tatkala matahari bersih terang sinarnya, sholat maghrib ketika matahari terbenam, dan sholat isya terkadang diakhirkan dan terkadang diawalkan waktunya. Yaitu apabila melihat para sahabat telah berkumpul, beliau mengawalkan waktunya, dan jika tidak, beliau mengakhirkannya. Sedangkan waktu sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah ketika gelap malam masih menyelimuti atau pagi buta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sholat asar ini dikerjakan dalam 4 rakaat dan disebut juga sebagai sholat wusta, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya jamaah iwami rahimakumullah, insyaallah kita juga sudah paham ya. Sholat asar, nih, alhamdulillah kalau kita sudah tahu waktunya asar di Taiwan jam berapa tanpa perlu kita seperti zaman-zaman dahulu ngaten nggih. Misalnya kita ambil sendok, ambil garpu. Oh, iki bayangannya wis sama dengan panjangnya garpu, panjangnya sama. Berarti sudah masuk waktu asar. Kemudian habisnya kalau sudah menguningnya matahari di ufuk barat, ngoten niku nggih kelihatan kuning-kuningnya berarti sudah habis waktu asar dan sebagainya.
Sekarang alhamdulillah kita melihat jadwal sholat sudah semuanya jelas dan gamblang, tinggal kita saja yang mungkin memperkirakan waktu kita nanti. Kalau waktu asar niku biasanya lebih santai, ya, waktunya panjang juga. Biasanya nggak ada kendala lah ya. Walaupun mungkin kita aktivitas 1 jam. Ya, kamu bisa sih kok. Bentar nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita semuanya alhamdulillah ya Bu, sudah diberi kemudahan oleh Allah. Di zaman sekarang sudah tidak perlu sulit-sulit lagi, tinggal kita mengkondisikan waktu kita sholat kapan ya. Jadi sekarang mungkin pasiennya masih jalan-jalan di taman, mungkin sampai jam 4, setengah 5. Jadi kan masih punya waktu kita sekira berapa sekarang kan maghribnya jam 6.22, dan masih lama lagi, ngatennya masih panjang lah. Itu kan berarti masih masuk waktunya asar ngatennya. Jadi insya Allah waktu asar itu juga waktu yang longgar, ngaten waktu yang panjang buat kita semuanya insya Allah. Jadi kita nggak buru-buru ataupun takut kehabisan waktu, insya Allah. Ya. Jadi sudah jelas nih tadi waktu-waktunya sudah insya Allah semuanya juga sudah paham. Dan surat asar ini adalah 4 rakaat. Di dalam Al-Quran kan disebut juga sebagai surat Wusqa. Surat Wusqa itu adalah surat asar. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya surat maghrib. Maksudnya waktu surat maghrib dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum menghilangnya awan merah di ufuk barat. Setelah awan merah menghilang, berarti memasuki waktu sholat isya. Apabila seorang wanita muslimah telah mengerjakan 1 rakaat dari sholat maghrib tepat masih pada waktunya, baik itu karena alasan atau tanpa adanya alasan, maka ia telah mengerjakan sholat maghrib secara keseluruhannya. Sholat maghrib itu berjumlah 3 rakaat. Ya, perlu diketahui bahwa para wanita muslimah bahwasanya tidak disunahkan untuk mengakhirkan sholat maghrib sampai menghilangnya awan merah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, la tazala ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghriba ila ayyashhibakan najm. Umatku masih tetap baik selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib seperti bintang-bintang terlihat gemerlapan. Selain itu juga karena kaum muslimin pada umumnya secara berjamaah melakukannya dalam satu waktu, yaitu pada awal waktu. Ya, jamaah yuami rahimakumullah, insya Allah sholat maghrib ini bagi kita semuanya waktu sholat yang paling singkat. Ya, biasanya jaraknya antara maghrib ke isya 1 jam, biasanya juga lebih sedikit lah, 10 menit, 20 menit biasanya ya. Berarti kan rupak cepet ya, ngaten nggih waktunya maghrib niki. Dan kita semuanya mungkin pada saat terutama musim dingin. Kalau saya sendiri mengalami seperti itu ya Bu, kalau musim dingin nunggu kan misalnya jam 5 sudah gelap, sudah waktu maghrib, minimal lebih sedikit sudah masuk maghrib. Nanti itu kan waktunya kita masak-masak, waktunya repot-repot, nanti itu. Kemudian 1 jam kemudian setelah selesai masak, kadang dia sudah masuk waktu isya seperti itu. Ya, kalau musim dingin lah biasanya dia upiak-upiakkan waktunya, ya. Makanya kita pun harus bisa mengkondisikan situasi waktu kita. Misalnya ketika sudah masuk, mungkin masih punya wudhu, masih punya wudhu, sebelum kita perang di dapur, sebelum masak, kita yang masuk waktunya sholat dan cepat-cepat sholat, ataupun juga mungkin kan kadang masak itu kan ada yang boleh ditinggal ya, misalnya masak sup, masak apa kan nggak apa-apa ya, 5 menit ditinggal, untuk masakan sholat maghrib dan sebagainya. Ya pokoknya cara kita sajalah yang bisa mengefisienkan ataupun menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pasti ada celah, ada cara untuk kita selalu bisa mengerjakan sholat. Walaupun
tidak tepat waktu misalnya nih. Kemudian kalau kita alhamdulillah pun tepat waktu, pokoknya pada azan di wamit ya langsung koma langsung sholat dan sebagainya. Masya Allah nih suatu apresiasi bagi panjenengan semuanya yang sudah bisa mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Saya ulangi lagi, sholat maghrib itu termulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum hilangnya awan merah di ufuk barat. Itu tandanya ya. Kalau di rumah di kampung kita memang gampang ataupun mudah ya Bu untuk melihat matahari. Lah kita di sini apalagi di rumah apartemen ya nggak kelihatan Bu, pengen lihat bulan bintang malam hari saja nggak pernah ngoten nih, ataupun kesulitan dan sebagainya. Ya alhamdulillah insya Allah semuanya ada imbal baliknya, semuanya ada segi positif dan negatifnya yang bisa kita ambil ngoten. Ya nggak apa-apa ya. Kita bisa melihat bulan bintang ya secara langsung, yang penting kita sudah punya waktunya sholat, sudah ada jelas semuanya. Itu saya rasakan sendiri juga ya Bu, dulu pernah di apartemen itu ya Allah kayaknya terkungkung, nanti nggak pernah keluar kemana-mana, rasanya itu Masya Allah ya, di hati ini kayak sumpek dan sebagainya ya, tapi kan ya alhamdulillah kita bisa mensiasati waktu dengan sebaik-baiknya, ya, derek ngaji dan sebagainya, Insya Allah waktu pun akan terasa cepat. Oke, sampun sholat maghrib insya Allah sudah difahami nggih. Selanjutnya sholat Isya. Sholat Isya adalah sejak menghilangnya awan merah, yaitu awan merah yang tampak di langit sebagai pengaruh dari sinar matahari. Apabila awan merah tersebut telah menghilang, berarti telah masuk waktu Isya. Sholat Isya dikerjakan dalam 4 rakaat. Di waktu Isya ini yang paling longgar, paling panjang, ya. Dari jam 7.22 jam 7.42 jam 7.42 sampai malam, sampai pagi, alhamdulillah ya Allah ya, sampai pagi menjelang subuh, menjelang imsak itu masih waktu Isya katanya. Jadi nek dengan mboten mengerjakan sholat Isya ya keterlaluan keterlaluan sangat gitu. Karena waktunya paling banyak, paling luas ngoten. Jadi eman-eman mboten jenengan gunakan, mboten jenengan manfaatkan. Ibaratnya jenengan tidur dulu, misalnya awal tidurnya jam 9 misalnya, tapi ya nggak mungkin ya, kita pasti berkegiatan sampai jam 11 paling enggak ya, dari ngaji di wamit paling enggak jam 11 ngoten. Jadi jam 11 ya, wah ngantuknya Masya Allah tidak bisa ditahan ya, tidur dulu lah. Nanti misalnya jenengan alarmnya dinyalakan jam 3, jam setengah 3 misalnya, itu masih bisa sholat Isya jenengan ya. Alhamdulillah memang waktu Isya itu memang waktu yang paling luas. Selanjutnya, akhir waktu sholat Isya. Imam Ahmad mengatakan bahwa akhir dari waktu sholat Isya adalah pada sepertiga malam. Karena dalam sebuah hadis tentang malaikat Jibril disebutkan bahwa beliau pernah sholat bersama Nabi untuk yang kedua kalinya pada sepertiga malam. Di mana Nabi bersabda yang artinya waktu sholat Isya adalah antara dua waktu ini. Juga dalam hadis dari Buraidah disebutkan bahwa Nabi mengerjakan sholat Isya pada hari yang kedua hingga memasuki sepertiga malam. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Shallu fi ma baina ayyaghiba syafaq ila sulusil lail." Muttafaqun alaihi. Kerjakan sholat Isya pada waktu terbenamnya awan merah sampai sepertiga malam yang pertama. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Abu Hanifah berpendapat bahwa akhir dari waktu sholat Isya itu adalah sampai sepertiga malam. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di mana ia bercerita, akhara Rasulullah sholatal Isya ila nisful lail. Rawahu Bukhari. Rasulullah mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam. Ya, Masya Allah. Ya, seperti yang kita ketahui sholat Isya ini kan memang waktunya panjang, ya. Kemudian dari di sini disebutkan bahwasanya akhir sholat Isya adalah sulusul lail, sepertiga malam. Kalau misalnya sekarang subuhnya jam 3.45 misalnya, ya. Berarti sepertiganya ya jam 2.30, nih.
jam 3 seperti itu ya, akhirnya seperti itu. Karena sepertiga malam. Ibaratnya jam 12 sampai jam 6 itu sepertiganya di mana? Ya di angka 3, ya toh? Di angka 3, ini setengah 2 jam 3. Itu ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Makanya waktu Aisyah memang waktu yang longgar untuk kita semuanya. Dan ya misalnya jenengan sudah aktif, nggak apa-apa saya sholat Isya biasanya tak gabung nanti sekalian sholat tahiyatul malam, sholat qiyamul lail, seperti itu. Nih, nggak apa-apa. Nih, misalnya jenengan tekadnya seperti itu, ataupun sudah istiqomah seperti itu, nggak apa-apa. Jadi memang kebanyakan memang sebaiknya dianjurkan di awal waktu, maka kan jangan kebiasaan kan nanti biar bangun malam kok Bu, biar punya kebiasaan, ya, biar punya waktu yang istiqomah untuk membiasakan ibadah saya misalnya. Ya monggo, itu semuanya adalah pilihan jenengan. Ya, kalian biar nanti bangun. Masya Allah. Dan itu ya Bu, Insya Allah kita pun juga paham biasanya walaupun nggak pasang alarm, nggak pasang apapun, ya, kalau kita sudah tradisinya, kebiasaannya bangun di jam-jam segitu, ya, walaupun tanpa apapun, walaupun sekesel apapun badan kita, biasanya tetap bangun. Ya, nama badan. Ya, insya Allah jenengan juga sama, ya. Ya alarmnya saking Gusti Allah, katanya. Ini jam segitu bangun ya masih dibangunkan. Alhamdulillah. Ya. Demikian juga dari hadis Abdullah bin Umar yang berkata bahwa Nabi bersabda waktu sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Berkenaan dengan masalah ini, penulis berpendapat diperbolehkan bagi wanita muslimah mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam, di mana hal itu disebut sebagai waktu darurat yang hukumnya sama seperti waktu darurat dalam sholat asar. Jika diperbolehkannya melaksanakan sholat Isya pada sepertiga malam yang pertama atau pertengahan malam dan bahkan sampai hampir akhir memasuki waktu fajar adalah apabila benar-benar berada dalam kondisi darurat. Adapun yang afdol ataupun lebih utama adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Iwami rahimakumullah, insyaallah kita semuanya sudah paham banyak sekali dalil yang menerangkan ya sholat itu sebaiknya di awal waktu, masuk waktunya sholat ya menyegerakan, kecuali ada uzur, ada darurat, ada sesuatu hal yang menghalangi, baru jenengan boleh nanti dulu sebentar lagi disampaikan dulu pekerjaannya misalnya, ataupun disampaikan dulu misalnya masih dalam perjalanan setengah jam lagi nyampe dan sebagainya, ya kita nunggu waktu tersebut. Yang penting kita mengingat, oh kita masuknya waktu asar, sudah masuk waktu Isya dan sebagainya, kita mengingat waktu tersebut. Ya wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya waktu sholat yang utama. Waktu sholat yang utama ataupun afdol adalah pada awal waktunya. Mengenai waktu dimaksud adalah 3 kategori, yaitu waktu yang diutamakan, waktu yang diperbolehkan, dan waktu-waktu darurat. Waktu yang diutamakan adalah yang paling baik karena di dalamnya terdapat keutamaan dan pahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengakhirkan waktu sholat zuhur hingga panas matahari mereda, yang demikian dimaksudkan sebagai rahmat bagi manusia sehingga tidak menghilangkan kekhusyuan. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, apabila udara sangat panas, maka Rasulullah menunggu sampai panas itu reda. Apabila udara sudah beranjak dingin, beliau segera mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Inilah petunjuk Rasulullah yang senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi yang dialami oleh umatnya. Masya Allah. Ya mungkin jenengan yang pernah bekerja di Timur Tengah ya Bu, di Arab Saudi sana, mungkin pernah, ya Allah, di sana itu kalau panas ya Bu, misalnya lebih panas dari Taiwan loh ya. Kadang itu 45 derajat, 40 derajat, kadang itu sampai mimisan, keluar darah sendiri dari hidung. Ya mungkin yang pernah ke sana nih, saya pun juga alhamdulillah dulu pernah waktu masih gadis ya Bu, ya Masya Allah. Saking panasnya nih Bu, pokoknya kayak mimisan itu keluar sendiri, saking panasnya. Padahal kadang itu sudah sengaja dikasih air, bun-bunan ini kita kasih air sebenarnya.
tapi kadang nggak mempan karena saking panas ya. Makanya di sini disebutkan waktu panas Rasulullah pun menunggu sampai panas reda. Ini kalau misalnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian, sudah sedikit reda panasnya, baru mengerjakan sholat. Itulah, Masya Allah, Rasulullah memberikan perhatian atas situasi dan kondisi untuk umat. Jadi nggak apa-apa kita semuanya misalnya ya karena panasnya nggak tahan banget melocot misalnya. Dan kadang kalau kondisi di luar itu lebih panas, kalau di rumah kan ada solusinya, ada kipas angin, mungkin kita malah menggunakan AC dan sebagainya. Itu kan berarti bukan kendala, alhamdulillah masih diberi kemudahan seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar ruangan yang memang panas sampai ke bun-bunan kadang sampai kepala kadang gliyeng-gliyeng. Ini kan nggak apa-apa. Jadi ditunda dulu sampai sedikit reda panasnya baru mengerjakan sholat. Istilahnya ya ben khusyuk, ngonten nek sholatnya kan karena ada gangguan, karena situasi panas sehingga kita tidak khusyuk, tidak nyaman dan sebagainya kan ya mengurangi konsentrasi dan kekhusyukan. Jadi ditunggu dulu sampai reda panas. Sementara itu dimakruhkan tidur sebelum mengerjakan sholat isya karena dikhawatirkan tidur tersebut akan menjadi penyebab diakhirkannya pelaksanaan sholat isya. Sebagaimana dimakruhkannya menunda tidur berbincang-bincang setelah mengerjakan sholat isya. Semuanya itu dimaksudkan agar orang yang tidur tidak kehilangan kesempatan mengerjakan sholat isya pada waktunya. Setelah diriwayatkan dari Bazah al-Aslami, wakana yastahibbu ayu akhiral isya allati tad'unaha al-atamah wa kana yukrahun naum qablaha wal haditsa ba'daha rawahu jamaah. Bahwa Nabi suka mengakhirkan waktu yang para sahabat menyebutnya sebagai atamah ataupun mengakhirkan sholat isya. Dan beliau tidak suka tidur sebelum mengerjakannya serta tidak pula berbincang-bincang sesudahnya. Ya, insyaallah bagi kita semuanya, mungkin yang kita memandangnya sholat isya itu memang waktunya paling luas, paling longgar, paling panjang dan sebagainya. Tapi dimakrohkan ya Bu, makroh. Jadi sebaiknya dihindari tidur sebelum sholat isya. Dan tidur sebelum sholat isya ini karena dikhawatirkan nanti bablasan sampai subuh. Kalau kita sebenarnya cuma menunda, cuma kelekaran saja, mungkin untuk santai sebentar, nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan tidur. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin, insya Allah yakin, biasanya tidur sebentar, rasa peningnya hilang, rasa capeknya hilang, biasanya kadang seperti itu ya. Liuk sebentar, setengah jam, 1 jam, bangun terasa bugar kembali. Kemudian jangan yakini seperti itu. Oh, nggak apa-apa lah daripada nanti sekarang soal isya tapi nggak konsentrasi, nggak khusyuk. Mending saya istirahat dulu. Nanti bangun tidur biasanya lebih segar lagi, lebih fresh lagi. Ya sudah, insya Allah. Seperti itu pun Allah pun memberikan kemudahan, ya. Pasti Allah itu memberikan kemudahan dan juga kemampuan kita semuanya untuk bangun lagi. Sebaiknya memang dimakruhkan, sebaiknya dihindari. Itu adalah pilihan kita semuanya. Ya, kalau kita semua biasanya ya wes nanti kerjakan kabeh wis penak. Untuk ini misalnya bangun malam ya untuk sholat tahajud dan sebagainya sudah tinggal melaksanakan yang sunahnya saja. Ya. Kemudian dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna asyaqqa ala ummati la martuhum ayu akhirul isya'a ila sulusil lail aw nisfuh." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka mengakhirkan sholat isya pada sepertiga malam atau pertengahan malam. Ya, hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa mereka tidak berdosa apabila mengerjakan sholat di awal waktunya pada sholat yang disunahkan untuk mengakhirkannya. Sebaliknya, tidak berdosa apabila mengakhirkan sholat yang disunahkan untuk dikerjakan pada awal waktunya. Jadi hidup ini pilihan, kata wawancara gampangnya ya Bu. Masya Allah. Ibadah itu pilihan kita semuanya. Ya, nggak apa-apa. Misalnya kan kalau sholat isya memang boleh, ya di akhir waktu boleh, tapi
Kan misalnya kan kita sebenarnya semuanya disunahkan untuk di awal sholat, mengawalkan di waktu awal waktu masuk sholat. Gitu. Sudah masuk waktunya sholat ya segera mengerjakan. Gitu. Tapi juga nggak ada salahnya ya kita misalnya mengakhirkan sholat kita ya, untuk mengerjakan kesunahan dan lainnya. Nggak apa-apa, ya juga boleh. Gitu. Jadi pilihan kita semuanya sendiri, gitu ya. Ya, jadi nggak ada dosa, nggak berdosa mengawalkan, mengakhirkan sholat. Ya, kalau kita alhamdulillah misalnya kita semuanya wanita niki masih aktif, produktif, ya masih datang haidnya niku tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Misalnya sudah masuk waktunya dengan datang bulan, kan kadang kita selalu was-was ya, nonton itu. Biasanya sudah terasa mulut perut niki mules-mules nih, mohon maaf payudara juga kadang itu sudah keras dan sebagainya, biasanya kan sudah ada tanda-tanda mau haid. Nah, kadang seperti itu kita ya wes tentang cepet-cepet sholat itu daripada di akhir nih engko kedahuluan dayoi terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, berarti seperti itu alhamdulillah kita semuanya itu punya tanggung jawab nih, karena kita sudah mengetahui tandanya. Nih. Jadi nggak berdosa, nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya kita melaksanakan mengakhirkan sholat kita yang disunahkan untuk dikerjakan pada awal waktunya. Nah, ya, Masya Allah, Alhamdulillah sore hari ini kita semuanya belajar tentang waktu sholat, tentang waktu sholat dan syarat wajib sholat. Masya Allah sudah banyak sekali kita ketahui, kita pelajari bersama-sama. Yang penting kita mengerjakan saja itu, Masya Allah di sini itu sudah suatu tantangan ya bagi kita semuanya ya ibu-ibu ya. Mungkin alhamdulillah saya di sini majikan saya misalnya sudah ACC nih dari awal datang sholat terserah nih gimana boleh, alhamdulillah itu suatu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Plusnya mengenakan hijab menutup aurat kita, alhamdulillah itu juga sudah Masya Allah nih suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika waktu sholat misalnya majikan sudah mengingatkan ditambahi lagi ya wis waktu wis asa wis sholat ya partai di waktunya partai dan sebagainya. Ada yang majikan mengingatkan ya itu juga Masya Allah juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan apa yang diwajibkan Allah, melaksanakan kesunahan kalau kita punya waktu dan kesempatan, monggo untuk kita untuk mengerjakannya. Insya Allah Allah itu memberi kemudahan lah, Bu. Nggak mungkin memberikan kesulitan kepada kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah mungkin ada rintangan, pasti ada kesempatan dan kemudahan yang akan kita dapat. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Mungkin kita beberapa pertemuan nggak ada tanya jawab, dan mungkin dari panjenengan ada yang mau ditanyakan, dan ya Bu, monggo dipersilahkan. Ya, karena alhamdulillah 2 kali pertemuan kayaknya full nih sampai hampir 4:30 semuanya, dan ya. Alhamdulillah, kalau musim panas masih bisa mungkin sampai jam segini. Kalau musim dingin nanti nggak tahu, nanti lihat sikan lagi ya. Tapi kalau musim dingin jam 3 sudah keluar, nanti dilihat dulu bagaimana. Alhamdulillah. Enggak, mungkin ada yang mau ditanyakan dari bab apapun, dari hal apapun yang sudah kita pelajari dari kitab fiqh wanita, ataupun mungkin ada permasalahan dari pribadi dengan yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indarti. Ya, Derek tanya Bunda, sholat itu kalau di depannya itu kan tidak boleh Bunda. Tapi ini apa tuh tempat sholat saya itu kan pas di depan itu ranjangnya ama. Itu bagaimana sih hukumnya? Boleh apa enggak gitu? Dan enggak ada tempat lain. Pasnya di depannya ada orang, ada sesuatu yang menghalangi, ya? Seperti itu maksudnya ya. Bukan ada apa. Apa ini pertanyaannya apa lagi? Ya berarti ada pasien, ada ranjang pasien dan sebagainya gitu ya. Pas di depan sholat saya itu pas ranjangnya ama itu ya orang beliaunya kan masih ada di situ juga, masih kan karena pasien ranjang kayak seperti itu. Bagaimana ini? Terima kasih. Ya.
Terima kasih Bu Indarti. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Ibu Indarti yang mungkin dari teman-teman dari Iwamid juga ada yang mengalami hal tersebut. Kan kalau kita memang sebenarnya disunahkan sholat itu depan kita kalau bisa ada penghalangnya. Misalnya tembok lah, pokoknya mentok-mentoknya. Ya Bu. Mungkin tembok, mungkin lemari, mungkin apa. Itu karena apa tujuannya? Biar kita nih konsentrasinya tidak terbagi ataupun terganggu. Kalau misalnya di depan jenengan ada pasien, mohon maaf ya, kelihatan nenek, kakak, obah-obah di situ, panggil-panggil, kadang itu kan bahwa mengurangi konsentrasi kita ataupun mengalihkan konsentrasi kita. Betul nggak Mbak? Seperti itu. Tapi kalau misalnya jenengan nggak ada tempat lain pun, di situ ya cuma situ saja, memang nggak boleh di tempat lain ataupun apalagi kan kalau di apartemen itu rumahnya kecil-kecil ya, ya cuman kamar ya itu Ruangannya itu lingkup kamar sempit itu, banget ya Bu. betul lingkup kamar itu wilayah kita ya, nggak ada tempat lain. Ya kalau seperti ini ya sudah. Yang penting ketika sholat niku ada pembatasnya ya Bu Indarti, misalnya sajadah jenengan ataupun mungkin jenengan alat sholatnya nopo, alas sholatnya nopo, kan kadang ada yang menggunakan mungkin apa sajadah atau menggunakan apalah ya kadang ya yang untuk hamparan kan, alas sholat kita niku kita ada batasannya sampai mana. Kan kalau kita sholat niku yang penting batasannya batas depannya niku mana. Karena kalau kita tidak ingin kalau orang lewat, orang melangkahi kita, itu yang nggak boleh. Jadi ada batasannya di situ berarti batas yang di situ nggak boleh dilanggar ataupun dilalui orang. Kalau orang muslim mungkin tahu, oh batasannya sajadah sini. Jadi nggak lewat depannya lagi. Nanti di belakang ada uraiannya Bu. Boleh di istilahnya itu dibunuh kalau orang lewat depan sholat kita, mengganggu sholat kita seperti itu. Dan melewati batas sholat kita. Jadi yang penting gini Bu, jenengan menggunakan sajadah, di atasnya itu batasannya mana? Misalnya ujungnya sajadah ataupun di depan sajadah dengan kasih lagi mungkin siwak lah, tasbih lah, jadi tahu di situ batasan sholat kita. Biasanya kalau seperti itu kita melihat nih dari ketika kita berdiri takbiratul ihram, kemudian posisi mata kita melihat benda tersebut batas ujung sajadah kita, biasanya konsentrasi itu akan penuh. Itu saya sendiri loh ya. Jadi kalau depannya lagi masih ada barang, ada sesuatu, apalagi neneknya mungkin ya, seperti itu kadang memang bisa mengganggu konsentrasi. Tapi kalau memang sudah nggak ada tempat lain lagi, lingkup tempat lagi yang kita gunakan untuk sholat, ya sudah nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah lah ya Bu Indarti. Yang penting kita ada batasannya, sajadahnya dikasih tambahan, boh pulpen lah, boh siwak lah, boh tasbih lah, di depan kita. Itu saja Bu caranya. Yang penting kita semuanya nggak terganggu dengan konsentrasinya memperhatikan pasien kita. Pasien ini aneng Bu, alhamdulillah, misalnya. Kan kalau orang sudah misalnya sudah dahak ataupun apa itu kan sudah tidak gerak-gerak, tidak mengganggu kita. Tapi kan kalau yang masih aktif, misalnya ya mau turun ranjang, gitu, kadang niku nopo pinggir ranjang itu dikeblok-keblok dan sebagainya ya, kadang teriak-teriak, katanya. Ya, wallahu a'lam lah ya. Yang penting usaha kita ya sudah mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi nggak apa-apa Bu, bukannya nggak boleh Bu Indarti ya, kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa sholat secara tempat yang sempurna ataupun tempat yang sekiranya memang mumpuni ataupun mampu untuk kita lakukan. Jadi nggak ada salahnya, bukannya nggak boleh saja karena tidak ada tempat lain. Katanya ya Bu Indarti ya. Daripada kita sholat di kamar mandi, wongnya majikan oleh sholat kok ya. Kalau majikan oleh sholat di kamar jenengan, ya alhamdulillah. Kadang kan teman-teman itu saking pengennya sholat, nggak ada tempat untuk sholatnya di kamar mandi kan istilahnya lebih mesaknya lagi, nonton toh. Daripada kita mending kita di kamar walaupun di depan kita sambil melihat pasien kita seperti itu. Insya Allah semuanya alhamdulillah ya, namanya ikut orang ya harus mengikuti peraturan ya, itu juga termasuk
tanggung jawab kita karena kita di sini kan digaji ya bukan sak karepe dhewe ya Bu nggih. Nek karepe dhewe ya nyang omahe dhewe ngoten. Karena kita ikut orang ada peraturan yang memang harus dipatuhi. Ya sudah, yang penting kita semuanya tidak mengganggu. Diperbolehkan saja sudah alhamdulillah dikasih kesempatan kebebasan sudah bersyukur ngoten nggih. Seperti itu. Alhamdulillah. Monggo ada yang lain lagi mboten? Monggo Bu, Nggak ada? Ibu. Ada yang lain yang mau bertanya? Nggak ada, nanti saya yang ganti tanya loh ya. Jangan semuanya jawab Langge. loh ya. Nanti diwalik sama bundanya. Nanti tak wale. Kalau nggak ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salah Sri. Nderek takut Bunda. Niki kalau waktu sholat subuh itu kan membaca doa kunut itu yang benar itu di tangan mengadah kan, kalau sudah itu di piye nek ngarani piye Jangan diraukan ke muka. Nggih toh, maksudnya amin nggih ya. Ngoten ta pertanyaane. Nggih, terus diraupne napa mboten pripun bahasa Indonesia nggih. Nggih, ngoten iki Bunda, punten Bunda. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Ya sudah, Bu Selasri itu saja ya pertanyaannya. Ya saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk masalah tahiyat, pembacaan surah kunut nih, pembacaan surah kunut niki kita semuanya, ya, kalau yang saya ketahui kita pelajari dari kecil, ya Bu, ya. Setelah akhir doa, nih kita niku nggak usah mengaminkan. Jadi langsung mawon. Tangan menengadah nggih. Allahumma hdini fiman hadait, tangan kita memang menengadah ngoten. Tapi sesudahnya niku kalau sudah selesai kita langsung kan sujud ngoten. Enggak usah diaminkan lagi karena menambahi gerakan. Ngoten Bu, yang saya ketahui seperti itu. Jadi enggak usah diaminkan, enggak usah diraukan ke muka lagi. Sudah, langsung diturun tangannya langsung melakukan gerakan sujud. Seperti itu Bu Selasri nggih. Nggih Bunda, tersuwun. Iku dadi pertanyaane kula mawon bener po gak ngene iki lho ngoten Bunda. Nggih, seperti itu. Dari dulu saya juga seperti itu, belajarnya juga seperti itu. Sering saya tanyakan dulu ya waktu masih ngaji, ngoten itu. Alhamdulillah seperti itu. Ada guru-guru mencontohkan seperti itu. Ustaz-ustazah saya kan pondok salafiyah Al-Ma'had Asy-Syalafi Al-Falah Sabiro Beyong Baron Nganjuk. Ngoten saya dulu masih pernah belajar di sana, ya, dan para guru-guru, para ustadz-ustadzah di sana yang mengajarkan seperti itu. Ini yang saya ketahui dan insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan ilmu fikih juga. Kalau kita aminkan itu di tangannya diraukan ke muka, itu berarti menambah gerakan sholat kita. Jadi langsung saja setelah selesai, kemudian kita melakukan gerakan sujud. Makanya alhamdulillah, insya Allah menambah pengetahuan kita semuanya teman-teman ya. Yang mungkin sama ini loh saya kok tak raup nih, ngaten ataupun mengaminkan. Sudah nggak usah. Ini langsung saja ke gerakan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Nggak ada? Kalau nggak ada saya tanya kalau nggak ada. Nih, tentang haid dan nifas mawon nggih, yang sudah kita pelajari bersama-sama, monggo hitung-hitungan sholat yang setiap insya Allah kita semuanya di sini masih banyak yang produktif ya ibu-ibu semuanya masih mendapatkan tamu bulanan ya. Kadang sholatnya niku datangnya waktu apa, sucinya waktu apa, kadang masih bingung. Dan ya, kira-kira dengan semuanya misalnya sholat zuhur belum sholat, nonton niku sok mbak nek suci di kodok napa mboten Bu diganti napa mboten sholatnya dengan semuanya. Kodok. Ya kodok diganti nggih itu Bu semuanya karena itu namanya hutang sholat. Hutang niku napa ya sesuatu nek harus kita sahur, kita ganti ngoten ya. Karena memang sudah masuk waktunya sholat tapi belum sholat.
Jadi harus kita pelajari. Ya, sekarang pertanyaannya contohnya, ya, contoh niki monggo dijawab bersama-sama. Ibu Witi datang haid waktu maghrib sudah sholat. Datangnya maghrib sudah sholat. Kira-kira punya hutang apa mboten Ibu Witi, Ibu? Punya, Bun. Mboten. Kalau sudah sholat ya boten. Ini sudah Boten, jelas loh ya, Bunda. tidak sholat berarti tidak punya hutang, gitu Bu. Yang punya hutang itu misalnya, saya kasih contoh lagi, misalnya Bu Witi datang haid waktu maghrib belum sholat, berarti mempunyai hutang berapa dan apakah Ibu Witi tersebut? Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya, alasannya? Kan datangnya maghrib dan belum melaksanakan sholat, jadi utang maghrib dan Isya. Betul, Bun. Maghrib dan Isya bisa dikodok. Bisa dikodok. Pak, itu apa namanya ini? Dijamak ya, dijamak lah. Iya kok nyetromnya pokok sholat maghrib kok orang sholat kok bisa teko isya barang. Kenapa seperti itu? Kok bisa nyetrom ke isya? Alasannya kenapa? Karena yang boleh dijamak maghrib dan Isya gandengan. Jawabannya bukan seperti itu, bukan maghrib. Jadi maghribnya didahulukan dulu jawabannya betul. Ya. Jadi karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya gitu. Dan isyanya dulu. Jadi karena maghribnya belum sholat, maka sholat maghrib ini mempunyai hutang dua, yaitu maghrib dan isya. Alasannya kenapa? Karena yang pertama maghribnya belum sholat. Kemudian sholat isyanya, sholat isya bisa dijamak dengan maghrib. Jadi hutangnya dua. Jadi kalau yang pertama misalnya maghrib sudah sholat kan nggak punya hutang, ngoten loh. Itu keistimewaannya di situ, ya karena ya wes nggak sholat lu wes waktu niku nggak nyetrum ke liyane. Tapi kalau jenengan belum sholat maka hutangnya nambah leh, ngoten loh Bu. Caranya tambah lagi, misalnya nggak dicicil tambah lagi hutangnya, ngoten kan tambah hutangnya. Insyaallah ya. Lagi pertanyaannya, Ibu Witi datang haid subuh belum sholat, mempunyai hutang berapa dan apa Ibu Witi tersebut? Subuh saja. Subuh saja, Masya Allah pinter, ya. Nah, jadi sholat subuh niki munfaridah, pisah satu tok, nggak nyetrum ke tempat lainnya ya Bu. Ya. Nek wis sholat ya wis rande utang, nek panek orang sholat ya utangi sholat subuh tok. Subuh niku wis rande gandengan sopo-sopo, ngoten ya. Karena sholat yang bisa dijamak itu sholat yang kodok itu adalah sholat yang bisa dijamak. Sholat zuhur dijamak dengan asar, sholat maghrib dijamak dengan isya. Itu sudah paham ya? Sudah paham ketika datang haid. Sekarang ketika suci, ketika sudah selesai haid, sudah tinggal keramas. Sekarang pertanyaannya, Ibu Witi suci waktu maghrib, waktunya tidak cukup untuk bersuci. Mempunyai hutang berapakah Ibu Witi tersebut? Silakan. Dua, Bun. Dua, maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya, Bu Warni jawabannya. Yang lainnya, monggo saya tampung Bu Warni. Ada lagi yang lain? Maghrib dan asar. Asar dan maghrib. Asar dan maghrib. Bu, siapa tadi? Bu Husnul dan Bu Sinta menjawab bareng. Yeah. Sekarang yang menjawab maghrib dan asar. Saya menjawab maghrib dan asar. Bu Husnul, tolong dijelaskan. Kenapa? Seperti itu? Karena satu waktu sebelum waktu sholat maghrib. Kurang tepat. Yang bisa menjelaskan? Ya kalau suci ini rada bingung, Mbak Sudatul malah ngemut nih iki. Aku rada bingung, Bun. Karena ngeten Bun.
Mikir Bulan keras. pun pertanyaan nih. waktu waktu bersucinya Bu Suci tidak wis iso aja mencukupi, jawab kowe. waktu bersucinya tidak mencukupi untuk bersuci. Dan nanti hilang suaraku. Makan dulu. Ada Bu Suci. Terus Jawabnya bingung terus sebenarnya menangin Karena apa? waktu untuk bersuci tidak mencukupi untuk bersuci. Berarti utangnya itu asar dan maghrib. Gitu. Asar dan maghrib. Karena belum sih. Ya, jadi gini, ya semuanya diperhatikan sayang ya. Maghrib saja, Bu. Salah, halo Bu Witi, ayo perhatikan lagi. Jadi tidak perlu belajar lagi. Malah Bu Witi Bu Witi juga belajar lagi. Bisa juga contoh kok malah maghrib. Ya, jadi gini ya. Jadi ketika datang haid adalah sholat sesudahnya yang bisa dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu ketika datang haid. Kemudian ketika suci adalah sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Ngoten ya. Tadi Bu Suci bilangnya apa maghrib ya, maghrib tadi tidak belum waktunya habis, tidak cukup. Jadi mau sholat niku sholat nambah maghribnya pasti hutang no, merkane orang bisa mengerjakan. Kemudian pertanyaannya lagi, kok asarnya kenapa? Kok nyetrum nang asar? Kira-kira boleh napa mboten? Asarnya. Sholat sebelumnya asar bisa dijamak dengan maghrib. Dijamak dengan maghrib, nggih. Itu kok. Kau kembali bertanya saja. Berarti maghrib dan isya, Bun. Nggih. Si diwolak-walik ya, Masya Allah. Gini ya. Mumet ya. Jadi kalau ketika suci haid, masalah waktunya pernah habis. Ketika suci haid adalah sholat sebelumnya yang bisa dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah sucinya maghrib nih kan waktunya tadi rupak tidak cukup untuk sholat, untuk mandi, untuk sholat nggak cukup. Jadi hutangnya maghrib saja. Dia nama mboten. Asarnya kira-kira dia nama mboten. Boten. Piye ta, Bun? Lain ya, utangnya ya maghrib saja sayangku semua. Karena waktunya tidak cukup. Ya, sekarang gini saya kasih contoh lagi. Misalnya, ya, dengan sucinya Bu Witi, sucinya waktu isya, waktunya cukup untuk bersuci, mempunyai hutang napa Bu Witi? Waktunya isya cukup. Boten gada. Salah, kalau nggak punya salah. Ya, hutangnya maghrib. Nek utang niku maghrib Bu, nggih. Karena sholat sebelumnya adalah sholat maghrib. Iya, karena apa alasannya? Karena kita nggak tahu nanti sebelum maghrib niki kan mungkin kita sudah suci, tapi kan kita nggak tahu ngoten niku loh ya. Jadi untuk cek saja. Satu lagi ya, misalnya sekarang Bu Sundratul, suci haid waktu asar tidak cukup untuk bersuci, mempunyai hutang apa Bu Sundratul? Asar tidak cukup untuk bersuci. Salah. Asar dan duhur. Asar dan duhur. Duhur dan asar. Duhur dan asar. Bun. Duhur dan asar. Duhur dan asar. Duhur dan asar. Jawabannya dua. Kalau misalnya asarnya ini cukup untuk bersuci, berarti mempunyai hutang apa? Duhur saja. Duhur saja. Iya, betul. Ya, misalnya jenengan sucinya waktu subuh, waktunya tidak cukup untuk bersuci, mempunyai hutang sholat apa? Subuh saja satu. Subuh saja. Ya. Sekarang saya tanya lagi, misalnya sucinya waktu zuhur, waktunya tidak cukup untuk bersuci, mempunyai hutang sholat apa? Duhur saja. Duhur kita asar yang duhur saja. Duhur saja otomatis sholat. Masih bisa sholat.
kae. Oh, bisa iya wis bersuci kok malah Menuju sholat. Aku. Ya, satu lagi pertanyaannya digabung ya. Nggih. Bu Witi, ya, datangnya haid waktu zuhur belum sholat. Zuhur belum sholat. Sucinya waktu zuhur, waktunya cukup untuk bersuci. Mempunyai hutang berapa? Mempunyai hutang 2. Zuhur dan asar. Yang pertama. Zuhur dan Zuhur dan asar. asar Ketika datangnya haid, datangnya haid. nggih. Bersucinya kemudian tidak zuhur mempunyai ketika hutang. suci, Tidak bersucinya nggak punya mempunyai hutang. Tidak nggih. karena mempunyai waktunya masih hutang. Cukup Pinter, mencukupi. Masya Allah. Satu lagi, ya. Rasa Misalnya. kagoman, Bun. Saiki beda-beda amsek ae. Loh, engkau senane waktunya habis sana. Ikut Iya. Misalnya waktunya haid, Bu Suci waktu maghrib belum sholat. Sucinya waktu maghrib, waktunya tidak cukup untuk bersuci. Mempunyai hutang berapa? Dua. Dua. Maghrib dan Isya. 2. Ya, Bu Suci ngoten nyalain Bu Sunatul. Jenengan pahami. Bun, ulangi pertanyaannya, Bun. Aku ki lali. Salah ya. Ya, datang haid, ya waktu maghrib belum sholat. Datangnya maghrib belum sholat. Sucinya waktu maghrib, waktunya tidak cukup untuk bersuci, Bu. Punya hutang berapa? Punya 2, maghrib dan maghrib. 3 deh maghrib. Maghrib dan Isya tadi sebelum sholat, terus maghrib lagi, Bun, maghrib lagi, habis waktunya, Bun. Maghrib lagi ketika suci, ngoten Bu. Maghrib lagi ketika suci. Betul. Jadi kan ketika datang tadi maghrib dan Isya, betul, ya. Karena sholat maghrib bisa dijamak dengan Isya. Karena urung sholat maghrib otomatis sholatnya utangnya 2, maghrib dan Isya. Ya, kemudian ketika suci waktunya tidak cukup maghrib, ngonten sholat keburu entek waktu ora sholat, ngonten ora bisa sholat. Jadi utangnya maghrib saja. Karena sholat sebelum maghrib niku sholat Asyar. Asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi utangnya sholat berapa? 3. Utangnya sholat berapa? 3. Dua datang maghrib dan ketika suci. Masya Allah sudah. Ya, insya Allah minggu depan lagi tentang hitung-hitungan haid juga nanti ya. Bisa nek marai anaknya ben pinter, marai putune ben pinter. Ya, Masya Allah. Ya, sambung ya wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin dari semuanya belajar bersama-sama, ada ucapan perkataan yang kiranya kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di sini wa dunya hatta akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada keluargaku Lavender Oye. Dipersilakan.